Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu saya lagi, Frandi, di YouTube Mastery 1.0. Di video ke-14 ini, kita akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi viralitas sebuah video. Penjelasan lengkapnya, mari kita simak video berikut ini. Faktor viralitas video. Jadi viral factor atau faktor-faktor yang mempengaruhi viralitas itu apa? Itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi sebuah video viral karena algoritma YouTube. Jadi video viral itu tidak ada yang kebetulan ya. Semuanya itu ada rumusnya. Atau minimal ada faktor-faktor yang menyebabkan video tersebut viral. Jadi supaya video kita viral, maka wajib kita tahu sebagai YouTuber, maka kita wajib tahu apa faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi video tersebut agar viral atau agar view-nya meledak. Nah, YouTube rank factor ini ada 5. Ada session time, watch time, audience retention, kemudian CTR, dan terakhir adalah audience engagement. Kita akan bahas satu persatu secara detail. Yang pertama adalah session time. Berapa lama orang berada di YouTube saat mulai menonton video Anda? Jadi faktor pertama terpenting yang diperhatikan YouTube itu adalah tentang session time. Jadi berapa lama orang ketika setelah menonton video kita itu dia berada di YouTube. Semakin lama session time-nya itu akan semakin bagus. Yang kedua adalah watch time, atau berapa menit orang menonton video Anda. Nah, jadi watch time ini, berapa lama orang menonton video kita, ini menjadi faktor penting yang kedua untuk algoritma YouTube menentukan bahwa konten ini berkualitas apa enggak, konten ini layak dipromosikan atau tidak. Dan yang ketiga adalah masalah audience retention. Audience retention ini apa? Audience retention adalah berapa banyak video Anda yang ditonton oleh pemirsa. Nah, ini juga menunjukkan ketika pemirsa berhenti menonton, mengetahui kapan pemirsa berhenti menonton, dapat memberi Anda wawasan mengenai mereka berhenti menonton. Jadi audience retention itu ada ya, satu video yang audio retentionnya itu tinggi, artinya bisa jadi satu orang itu menonton lebih dari 2 kali, atau di menit-menit tertentu mereka mengulang informasi penting apa sih ini, dia diulang, di back gitu ya, di back forward, dia menonton lagi. Nah, nanti di audience retention akan saya tunjukkan di dashboard YouTube, menunjukkan bahwa kapan audience retention ini turun, kapan naik, atau kapan datar. Itu nanti menunjukkan bahwa mungkin di menit-menit kapan orang itu sudah nggak tertarik dengan video kita. Jadi audience retention itu memuat informasi-informasi tersebut. Yang keempat, faktor yang terpenting keempat itu adalah tentang CTR. CTR itu adalah seberapa sering pemirsa menonton video setelah melihat tayangan thumbnail di YouTube. Ini dalam bentuknya persen ya. Jadi contohnya, thumbnail Anda ini sudah ditayangkan sebanyak 1000, tapi yang nge-view hanya taruhlah 10. Berarti berapa CTR-nya? CTR-nya adalah berarti 1%, yaitu dari jumlah view dibagi jumlah tayangan thumbnail gitu. Tapi ada beberapa tampilan juga yang tidak diperhitungkan sebagai tayangan, seperti contohnya tampilan di situs web eksternal atau di layar akhir gitu ya. Jadi CTR ini hanya membahas di browse feature, kemudian di penelusuran, dan juga di suggested video. Kemudian audience engagement. Audience engagement ini engagement di sebuah video, contohnya like, comment, share, embed. Semakin banyak like, semakin banyak comment, semakin banyak share, semakin banyak embed, maka ini akan menjadi faktor penting yang akan dinilai oleh YouTube.
Nah, hasil penelitian saya terhadap 9 contoh video viral saya. Jadi saya mengamati sendiri 9 contoh video-video viral di channel saya, itu saya amati. Kesimpulannya adalah yang pertama, 80% lebih video yang viral mempunyai durasi lebih dari 10 menit. Ini hubungannya dengan watch time ya. Jadi teman-teman yang sekarang para YouTuber yang masih seneng membuat konten pendek-pendek, itu merupakan sebuah kerugian. Karena watch time ini adalah menjadi menjadi faktor utama. Session time dan watch time menjadi faktor utama. Maka teman-teman mulai dari sekarang ketika sudah belajar YouTube Mastery 1.0 wajib membuat video yang berdurasi minimal 10 menit. Gitu ya. Selain untuk agar video kita syarat viral, yang kedua adalah kita juga akan mendapatkan pendapatan yang lebih banyak ketika video kita lebih dari 10 menit. Yang kedua adalah sebagian besar mempunyai audience retention di atas 60%. Audience retention ini di mana? Itu ada di sebentar saya tunjukkan audience retention. Oke, audience retention itu di mana? Teman-teman masuk YouTube Studio, kemudian pilih video. Kita coba pilih video yang akan kita analisis. Nah, contohnya ini ya, video ini. Di sini ada tombol analitik, kita klik aja. Nah, audience retention itu ada di mana? Audience retention itu ada di jangkauan, klik jangkauan. Interaksi ya, interaksi. Nah, ini ya, retensi penonton. Kita lihat selengkapnya, klik. Nah, audience retensinya hanya di sini adalah 29,9%. Padahal tadi minimal adalah 60%. Audience retention yang di sini 95%. Rata-ratanya hanya 29%. Ini yang paling bagus adalah 60%. Jadi di sini ya. Nah, jadi kita lihat di sini ada ya itu tadi audience retention ya. Terus kemudian berdasarkan hasil penelitian saya nomor 3 adalah 85% video yang viral itu dia selalu mempunyai CTR yang lebih dari 5. Nah, nanti PR-nya teman-teman bagaimana agar video itu mempunyai CTR yang lebih dari 5. Kalau kita bahas CTR tadi apa? Persentase view dibandingkan dengan tayangan thumbnail. Maka agar presentasi CTR ini meningkat, maka yang dirubah adalah 2, yaitu thumbnail dan juga judul video. Kita buat thumbnail yang menarik, kemudian judul yang menarik juga. Nah, ketika kita sudah tahu masing-masing YouTube faktor-faktor yang mempengaruhi viralitas video, langkah selanjutnya adalah bagaimana caranya kita meningkatkan masing-masing faktor tadi agar video kita menjadi viral. Yang pertama adalah session time. Bagaimana meningkatkan session time? Ya. Maka yang pertama dilakukan adalah yang nggak bisa ditawar adalah tingkatkan kualitas video dan ajak pemirsa untuk menonton video dari awal hingga akhir agar mendapatkan informasi yang utuh. Jadi biasanya kalau di video saya kasih contoh, misalkan jangan lupa untuk nonton video dari awal hingga akhir ya agar kalian mendapatkan informasi secara utuh. Dikasih tahu itu. Jadi selain kualitas kita ditingkatkan, ada ajakan juga ke pemirsa untuk menonton video secara utuh. Itu ya untuk meningkatkan session time. Terus untuk meningkatkan watch time gimana? Yaitu membuat video minimal 10 menit. Makanya saya bilang tadi, ketika sudah teman-teman mempelajari YouTube Mastery 1.0, maka tidak boleh membuat video kurang dari 10 menit. Tapi kalau mau nyoba ya nggak apa-apa, terserah. Banyak sekali kerugian ketika kita membuat video kurang dari 10 menit. Yang pertama, menurunkan watch time. Kedua, penghasilan kita jauh lebih sedikit ketika video kita lebih dari 10 menit. Artinya lebih panjang dari 10 menit lebih bagus. Gitu ya. Asal otomatis tetap berkualitas, bukan malah berbelit-belit gitu jadinya videonya. Yang ketiga, bagaimana cara kita meningkatkan audience retention? Mana? Jadi di awal video kita memberikan petunjuk tentang apa yang akan dibahas selanjutnya. Hindari ending yang panjang, akhiri video dengan tiba-tiba. Yang pertama adalah kita harus di awal video kita ngasih tahu bahwa pembahasan
video kali ini adalah tentang gini. Jadi pemirsa itu sudah tahu, oh videonya tentang ini penting nih, berarti saya nggak akan men-skip video gitu. Tahu. Terus hindari ending video yang panjang. Kalau outro itu panjang, biasanya kan ada ya youtuber itu yang membuat outronya panjang gitu. Dikiranya bagus buat dia, tapi itu nggak menarik buat pemirsa. Jadi pemirsa akhirnya nggak sampai akhirnya dia close. Nah, ketika close, sedangkan masih ada bagian menit di video kita yang belum ditonton, itu akan mengurangi audience retention, gitu ya. Jadi lebih baik teman-teman akhiri video itu dengan tiba-tiba. Outronya cukup singkat, gitu ya, dibuat yang elegan, yang biar keren. Jadi nadanya meninggi dulu, langsung ditutup, kayak gitu. Kalau videonya teman-teman panjang, menutupnya kayak film-film gitu, wah itu nggak bagus. Di YouTube itu audience retention-nya akan turun. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana meningkatkan CTR. Otomatis buat thumbnail dan judul yang menarik emosi pemirsa, yang membuat penasaran, yang menarik, meningkatkan memainkan emosi, membuat penasaran. Kuncinya itu thumbnail dan judul. Terus terakhir adalah bagaimana meningkatkan audience engagement. Audience engagement tadi apa? Like, comment, share, embed. Maka untuk meningkatkan itu gimana? Ya meningkatkan like, comment, dan mengajak gitu ya. Di video-video sekelas YouTuber yang besar aja seperti Atta Halilintar masih terus mengajak pemirsanya untuk like, comment, dan share. Maka kita juga harus di dalam video itu mengajak untuk like, comment, dan share, serta otomatis mengajak juga mengajak berdiskusi di komentar, dan otomatis membuat video yang berkualitas. Maksudnya video berkualitas ini video yang bermanfaat gitu ya, bukan berkualitas secara melulu soal teknis ya, editing tentang apa gitu enggak, tapi lebih ke ini bermanfaat apa enggak gitu. Oke teman-teman, itu tadi adalah faktor-faktor yang mempengaruhi viralitas sebuah video. Teman-teman sekarang sudah tahu apa yang menyebabkan video Anda terranking oleh YouTube sehingga view-nya meningkat, sehingga menjadi viral. Maka PR selanjutnya adalah teman-teman harus sudah hafal bagaimana cara meningkatkan masing-masing faktor tadi. Bagaimana meningkatkan session time, bagaimana meningkatkan watch time, bagaimana meningkatkan audience retention, bagaimana meningkatkan CTR, dan terakhir adalah bagaimana meningkatkan audience engagement. Kalau teman-teman sudah mempraktekkan ini dalam pembuatan video, insya Allah video-video teman-teman akan lebih mudah viral, akan lebih banjir lagi viewernya dan subscribernya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video berikutnya. YouTube Mastery 1.0 bukan YouTuber biasa.